Ya, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan selamat malam buat kita sekalian, seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kita akan memasuki dalam hari-hari menjelang Paskah, dan malam ini sebelum kita beristirahat, saya ingin menyampaikan satu renungan firman Tuhan yang sederhana, yang singkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Saya membawa dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-28. Alkitab berkata, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan memaknai Paskah yang pertama ialah kematian Kristus untuk mengampuni dosa manusia. Bapak Ibu Saudara, seringkali orang memaknai Paskah hanya sebatas kepada hal-hal lahiriah, Bapak Ibu dan Saudara. Seringkali orang berbicara pada hal-hal yang sifatnya liturgis. Orang berbicara pada hal-hal yang sifatnya seremonial. Ataupun orang terjebak pada kegiatan-kegiatan Paskah yang bukan tidak salah, Bapak Ibu dan Saudara, tetapi seringkali saya memandang bahwa hal-hal itu mendominasi atau lebih dominan daripada makna Paskah yang sebenarnya. Yaitu berbicara tentang pengorbanan Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merujuk kembali ribuan tahun sebelum Yesus lahir, ada peristiwa yang terjadi di Mesir ketika darah anak-anak domba dicurahkan, ditumpahkan. Kemudian darah itu harus diolesi di tiang-tiang pintu rumah daripada orang-orang Israel. Tujuannya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya meluputkan orang-orang Israel dari murka Tuhan yang begitu luar biasa, di mana Tuhan membunuh setiap orang-orang Mesir, anak-anak sulung daripada orang Mesir. Dan setiap orang yang mengoleskan darah pada pintu rumah mereka, maka malaikat maut itu akan melewatinya. Kalau kita mengingat kembali peristiwa di dalam Bilangan pasal 21, ayat 4 sampai dengan ayat 9, di sana juga diceritakan tentang peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di tengah-tengah perjalanan mereka, Bapak Ibu dan Saudara, bangsa Israel banyak bersungut-sungut dan banyak berbuat dosa, sehingga Tuhan murka terhadap mereka. Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan mengirimkan ular-ular tedung untuk memagut mereka, membunuh mereka. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, sebagian besar daripada mereka meninggal di padang gurun karena dipatuk oleh ular tedung. Tapi ketika mereka bertobat, Bapak Ibu dan Saudara, mereka datang kepada Musa dan mengakui bahwa mereka bersalah. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa membuat satu ular dari tembaga, dan ular itu ditaruh di atas sebuah bukit. Dan sehingga setiap orang yang memandang ular itu, mereka akan diluputkan Tuhan daripada ular-ular yang mematuk mereka. Sehingga setiap orang yang memandang ular tembaga itu, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Inilah gambaran yang jelas daripada peristiwa 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Yesus menumpahkan darahnya untuk mengampuni dosa manusia. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang bertanya, kenapa harus Yesus mati di atas kayu salib? Ada cara yang lain, Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa tidak ada cara yang lain untuk mengampuni dosa manusia? Alkitab berkata tidak ada cara yang lain. Satu-satunya cara, yaitu Yesus harus turun dari sorga ke bumi, dan dia harus mati di atas kayu salib. Itulah satu-satunya cara untuk menebus dosa manusia.
Sehingga ketika dia turun ke bumi, Bapak Ibu dan Saudara, Yesus tahu dengan pasti, dia paham dengan jelas bahwa dia akan dibunuh, disalibkan, dan dia akan mati. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tahu tujuannya, yaitu dia datang untuk mengorbankan dirinya bagi setiap orang. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kematian Yesus dengan menumpahkan darahnya terlalu mahal. Alkitab berkata darah itu terlalu mahal dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Kita tidak bisa membayar darah Yesus dengan apapun, Bapak Ibu dan Saudara. Harta atau apapun yang kita punya, kita tidak bisa bayar itu. Bapak Ibu dan Saudara, Yesus cuma mau satu hal. Mari kita sungguh-sungguh bertobat. Mari kita sungguh-sungguh mengkoreksi diri kita. Sejauh mana kita menghargai pengorbanan Kristus itu, yang telah dia lakukan di atas kayu salib untuk penebusan dosa kita. Berapa hal kita harus menghargai itu, Bapak Ibu dan Saudara. Seringkali kita menganggap enteng. Seringkali kita menganggap remeh karya Kristus di atas kayu salib bagi kita. Mari kita bertobat. Mari kita tinggalkan dosa kita. Mari kita kembali kepada Dia yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Saat-saat seperti ini haruslah menjadi kesempatan bagi kita. Ketika gereja ditutup, tidak ada orang bisa beribadah karena apa yang terjadi di antara bangsa kita ini. Ini menjadi suatu perenungan yang penting bagi kita, untuk kita merenungkan betapa Tuhan mengasihi kita. Mari kita kembali kepada Tuhan. Tinggalkan dosamu hari ini. Mungkin engkau berkata, Bapak, Pak Pendeta, saya nyaman dengan dosa. Tinggalkan itu. Kan itu akan membawamu kepada kebinasaan. Itu akan menghancurkan kehidupanmu. Jangan sia-siakan pengorbanan Dia di atas kayu salib. Mari engkau lahir baru. Mari engkau bertobat. Minta Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Untuk apa? Untuk memampukanmu hidup dalam kebenaran. Mari kita sambut Paskah dengan satu semangat yang baru. Semangat pertobatan. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah kasih Tuhan terus menyertai dan melindungi kita di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.